Saya Lucy Tania Yolanda Margareta. Dan saya Hana Dwila Mayasti. Rekan-rekan kita berdua yaitu Hana Faiza sebagai sutradara. Jadi kita dapat tugas kampus yang menurut kita tuh seru abis. Yap, betul sekali. Ya, kita disuruh namanya nge-review produk ya, Nah? Ya, nge-review produk. Ya. Dan produk apa kita kali ini? Teman-teman mungkin penasaran ya produk apa yang bakal kita bahas dan kita kupas. Produk ini tuh yang sering banget kita pakai. Mungkin sebagian wanita tuh udah pakai ini ya. Betul. Nggak asing lagi didengar banget. Terus dia dengan brand halalnya itu udah pasti dong tahu kira-kira apa. Ya. Apa, Nak? Kita memilih produk Wardah. Oke. Kenapa kita pilih produk Wardah, Nak? Ya, kenapa kita milih produk Wardah? Karena produk Wardah ini adalah produk nomor 1 di Indonesia tahun 2019 saat ini nih. Menduduki posisi pertama dengan produk kecantikan. Dari mulai lipstick, lembab, terus habis itu baby cream, bedak, itu dia menduduki nomor 1. Kebayang nggak sih nomor 1 di Indonesia? Di Indonesia lagi. Selain itu apa aja? Lokal kan ya? Ya. Produk lokal yang Produk menguasai Indonesia. Jarang-jarang orang Indonesia cinta produk lokal loh. Tapi untuk Wardah ini, dia tuh hitungannya sebenarnya cukup lama ya. Cuma dia mulai in itu di beberapa belas tahun belakangan ini ya. Dan dia udah 24 tahun loh berkiprah. Ternyata dia udah 24 tahun. Terus kalau nggak salah tuh dia tuh juga ganti slogan saat ini ya. Awalnya ganti. Awalnya tuh inspiring beauty ya. Saat ini apa? Sekarang menjadi Feel the Beauty. Oke. Terus kayaknya tuh ini adalah produk satu-satunya yang pakai dengan image brand halal. Betul. Padahal sebenarnya sama ini kayaknya banyak ya Naya yang pakai halal, cuma mencantumkan halal, tapi masyarakat takut mencurigai apakah itu benar halal atau enggak. Tapi kayaknya kalau untuk dengan Wardah ini dia berani dengan halal, inspiring beauty, feel the beauty. Ya gitu udah kayaknya orang nggak meragukan lagi dengan kehalalannya. Jadi kita mulai fokus dengan bauran komunikasi pemasaran. Apa, Nak? Nomor 1, Nak? Yang pertama adalah periklanan. Nah, Wardah sendiri pakai media iklannya itu ada banyak banget. Mungkin teman-teman pasti udah tahu ada media elektronik, lalu ada media massa, dan yang saat ini lagi hits banget nih itu adalah media sosial. Di media sosial seperti apa aja? Twitter, Instagram, bahkan Facebook pun juga loh digunakan untuk promosi Wardah. Oke, kita sekarang ke promosi penjualan. Promosi penjualan Wardah itu menurut kita tuh identik dengan dia pakai brand ambassador ya, Naya? Yaps, betul sekali. Pertama banget itu setahu kita brand ambassador Wardah itu kayak Inneke Koesherawati. Abis itu pindah tuh ke, nggak pindah sih, ditambah dengan Dewi Sandra. Terus yang muda-muda tuh ada Tatiana Sapira kan. Terus abis itu ada lagi Ralinsyah, bener banget. Jadi tuh brand-brand ambasador si Wardah ini menurut kita itu pasti orang yang menawan ya. Betul. Terus lemah lembut ya, identik dengan yang kalem, dan yang utama tuh pasti cantik. Dan beauty influencer itu yang bikin apa ya, kayak menarik. Betul, kayak ini kayaknya tuh oke banget nih produk gitu, secara dipakai oleh orang-orang yang memang cantik-cantik banget gitu, dan yang pasti itu kayak kalem-kalem banget. Secara promosi jadi nggak langsung itu menarik perhatian para wanita-wanita Indonesia. Betul banget. Lalu setelah tadi ada periklanan, lalu ada promosi, setelah itu apa teman-teman? Yaitu hubungan masyarakat dan publisitas. Karena suatu perusahaan nggak akan bisa berkembang tanpa ada komunikasi dengan masyarakat luas dan publisitas. Betul banget. Lalu yang dilakukan Wardah itu apa? Yang pertama itu adalah Wardah Beauty Agent atau biasanya dikenal dengan WBA, di mana merekrut
mahasiswa dan mahasiswi junior untuk dijadikan PR junior. Yes, betul. Nah, di sini mereka akan dididik bagaimana untuk berkomunikasi, menarik perhatian teman-teman semuanya, Yes, warga-warga Mas Indonesia, sekitarnya, betul. untuk menjadi talent di Wardah sendiri. Lalu yang tak kalah penting nih, itu adalah yang saat ini lagi bombastis, itu adalah WIM, Wardah Inspiring Movement, di mana perusahaan Wardah ini dia melakukan pendidikan, beasiswa, lalu bantuan kesehatan. Betul, bantuan kesehatannya tuh lebih ke kayak apa namanya, kayak talk show terkait kanker serviks. Betul, deteksi dini kanker serviks, kanker payudara. Ya, betul, yang wanita banget deh ya, betul, yang mesti aware. Sama tentang bimbingan kepada para wanita dalam berkeluarga. Yes, nah, betul. itu juga buat informasi juga tuh, kalau yang WMA tadi ya, yang apa namanya, agent tadi ya, itu tuh semua mahasiswa yang aktif itu bisa mendaftar. Itu caranya tuh biasanya di websitenya tuh suka ada tuh dibuka untuk periode-periode tertentu. Betul. Ya lah ya. Jadi itu tuh dipantengin ya teman-teman bagi yang mau jadi Wardah Beauty Agent. Yes. Jadi itu tahapannya tuh sama aja kayak kita kayak rekrutmen ya. Betul. Ada wawancara juga, ada seleksi psikotes juga. Betul sekali. Jadi yang mau monggo bergabung. Bauran keempat dan bauran kelima, di mana bauran keempat itu terkait penjualan pribadi. Penjualan pribadi itu kayak kita tahu deh, kalau mamanya Wardah itu tuh selain penjualan di toko-toko, mereka juga ada tuh namanya beauty advisor. Beauty advisor itu kayak kalau kita ke toko, entah itu di swalayan atau di event-event tertentu ya, suka ada tuh kayak mereka kayak ngasih tahu, ini kayaknya kalau kulit ini tuh bagusnya nomor ini deh, loh, gitu kan. Kulit kering cocoknya yang pakainya produknya yang ini loh. Nah, itu mereka informasiin. Nah, terus yang kelima itu masalah langsung ya, tadi kayak apa namanya, one by one, terus kayak lagi ngasih advice itu juga menurut kita tuh ngaruh banget ya ke penjualan. Kayak orang itu nggak langsung kayak beli gitu kan, jadi kayak dia juga bisa minta kayak konsultasi. Yes, betul sekali, dan itu pendapat gratis ya, konsultasi gratis, dan itu jarang banget dilakuin oleh perusahaan-perusahaan ya, produk-produk kecantikan yang lainnya. Terakhir adalah 8 langkah komunikasi yang dilakukan oleh Wardah dalam melakukan promosi produk Wardah. Yang pertama adalah identifikasi sasaran audiensnya. Karena kenapa? Sasaran audiens yang dipilih itu pertamanya adalah individu awalnya, tapi lama-lama berkembang menjadi kelompok. Karena kita semakin banyak. Betul. Terus nah, kita sekarang mulai banyak nih kayak ada event-event di TV gitu ya, baik berita maupun apapun ya, itu suka ada kayak make up by Wardah gitu kan. Jadi sponsor. Sponsor by Wardah. Secara nggak langsung memperluas pasarnya. Betul banget. Wardah. Jadi bukan hanya individu tapi bisa dibilang kelompok-kelompok juga gitu, karena memang udah memasuki event-event tertentu. Oke, yang kedua kita memilih metode komunikasinya adalah AIDA. Kenapa kita pilih AIDA? Sebelumnya kita harus lihat dulu iklan Wardah yang menurut kita menarik ya. Betul. Seperti ini. Suara di luar sana kadang buat langkah terhenti. Ada yang bilang matahari harus dihindari. Katanya seni itu tidak menjanjikan, hanya sebatas kesenangan diri. Mereka bilang cantik itu hanya terpancar lewat tampilan. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan, karena selalu ada yang melindungi untuk menggapai mimpi. Sukses itu ketika bisa ekspresikan diri sepenuh hati. Dan cantiknya dirimu akan terpancar ketika kamu berani jadi diri sendiri. Siapapun kamu, apapun yang kamu hadapi, semua pasti bisa kamu lalui. Karena Wardah akan selalu ada bersama cantikmu. Wardah, feel the beauty. Seterusnya itu adalah menentukan saluran komunikasinya. Saluran komunikasi yang seperti apa sih yang dipilih oleh Wardah? Yang pertama adalah dia itu personal.
Betul. personalnya secara langsung dan sudah terbukti dilakukan seperti Tadi beauty agent ya. beauty agent, Oke. Lalu Terus pakai ada influencer. beauty influencer, lalu juga secara nggak langsung juga ada Banyak banget banyak itu banget dari seperti media media kan. massa, Oke. elektronik, Instagram, media sosial itu Betul banyak banget. Seterusnya ada apa lagi nih? Abis itu kita di pemasaran tuh ada menentukan total anggaran dan produksi. Menurut kita tuh ya karena memang Wardah tuh udah jadi leader ya, leader, market betul. leader. Jadi tuh kayaknya dia tuh udah tinggal menentukan tujuan dan sasarannya. Kayak tadi tujuannya kan otomatis mempertahankan kan Betul. dengan apa yang mereka sudah peroleh hingga saat Peroleh ini. Jadi posisi nomor 1 Yes. di Indonesia. betul, jadi sasarannya tuh ya balik lagi dia fokus ke tujuannya, sasarannya untuk ya mempertahankan Betul. dari apa yang udah dicapai. Jadi anggarannya ya menyesuaikan lah ya, Betul. lebih ke kayak gitu. Oke, banyak Itu banget. hasil survei karena nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat karena produk Wardah ini udah nggak kalah asing lagi di tengah-tengah kita. Jadi Wardah sendiri punya survei-survei di mana survei-survei itu dilakukan satu untuk mengembangkan setiap produk-produknya Yes, mereka. betul. Lalu yang kedua adalah bagaimana supaya produk mereka itu semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Berarti sudah kelar lah kita review produk Wardah ini. Oke. Oke, Terima kasih yang udah nonton YouTube kita. betul. Semoga bermanfaat. Khususnya semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengenal produk Wardah. Yes, dan semakin banyak mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang tahu bagaimana caranya belajar pemasaran Betul. dan pengaplikasiannya. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa like ya. di like,